telah menciptakan siang dan malam dengan segala pujian yang menyemai atas nikmat-nikmatnya. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan, kita sanjung-sanjikan kepada suri tauladan kita, Nabi yang paling mencintai kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diberikan jawami al-kalami, perkataan yang ringkas namun mengandung makna yang luas, serta lisannya dijadikan sumber hikmah, serta kepada keluarganya, para sahabatnya yang telah tegak dalam langkahan kakinya mendakwahkan agama Islam ke seluruh umat manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang umat, maka terbesit pasti di pikiran kita yakni umat Islam. Dan setiap umat Islam pasti memiliki yang namanya akidah sesuai individunya. Maka akidah itu secara istilah adalah ikatan, dan secara bahasa akidah adalah keyakinan hati terhadap sesuatu. Akidah juga adalah menjadi kandungan daripada rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Serta akidah pun menjadi asas di dalam agama. Kedudukan akidah bagi ilmu-ilmu dan amal-amal layaknya seperti fondasi bagi bangunan dan layaknya akar bagi pepohonan, yang mana kita ketahui bersama tidak akan ada bangunan yang tinggi dan kokoh jikalau tidak ada fondasi yang kuat. Jika kita ketahui sama-sama bahwa tidak akan ada pohon yang tinggi menjulang tanpa ada akar yang kuat, maka kedudukan akidah bagi ilmu-ilmu dan amal-amal itu seperti fondasi, adalah dasar yang utama. Maka ketika itu di zaman sahabat ada seorang sahabat Rasulullah SAW masuk ke Masjid Nabawi, dan ketika itu bukan waktu salat fardu, akan tetapi sahabat tadi itu melihat seorang anak kecil yang sedang melaksanakan sholat dengan khusyuknya. Lalu sahabat itu penasaran dan menunggu. Sekian lama menunggu, maka sahabat itu mendatangi si anak tadi karena telah menyelesaikan sholatnya. Sahabat itu mendatanginya lalu mengulurkan tangan dan berkata, "Wahai anakku, di manakah orang tuamu? Siapakah orang tuamu?" Maka anak kecil itu hanya bisa tertunduk dan menggeleng-gelengkan kepalanya, seraya di kedua pelepuh matanya keluar air mata. Dan anak kecil itu mengangkat kepalanya sambil menjawab, "Wahai pamanku, sesungguhnya aku adalah anak yatim piatu. Kedua orang tuaku sudah lama meninggal." Maka mendengar jawaban tersebut, sahabat tadi memotong pembicaraan dan balik bertanya kepada si anak tadi, "Wahai anakku, apakah engkau mau ikut denganku untuk menjadi anak angkatku?" Lalu anak tadi bertanya kepada sahabat Rasulullah SAW, "Apakah ketika aku lapar engkau akan memberi aku makan?" Jawabnya, "Ya." "Apakah ketika aku telanjang engkau akan memberikan aku pakaian?" "Ya." "Apakah ketika aku sakit engkau akan menyembuhkanku?" Lalu sahabat Nabi menjawab, "Untuk yang ini aku tidak bisa, wahai anakku." Lalu ditanya lagi, "Apakah ketika aku mati engkau bisa kembali menghidupkanku?" Maka sahabat pun terdiam. "Untuk yang ini pun saya tidak bisa." Maka anak tadi dengan tegas berkata, "Maka tinggalkanlah aku kepada Zat yang selama ini telah menjagaku, telah memelihara aku, telah memberi aku makan, memberi aku pakaian, menjagaku, memperhatikan aku." Mendengar jawaban tersebut, sahabat itu terdiam dan bergumam, "Sesungguhnya aku beriman
beriman kepada Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya. Mendengar seperti itu, sahabat langsung tersentuh hatinya, karena ada seorang anak kecil yang sudah ditinggal kedua orang tuanya. Dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada pamannya, tidak kepada bibinya, tidak ke sesama manusia, karena dia tahu yang Maha memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti ada seorang ulama, yakni Hatim Al-Asyam, di mana beliau ditanya tentang tawakal, tentang keyakinan kepada Allah. Maka Hatim Al-Asyam menjawab, keyakinan itu, tawakal itu ketika saya yakin rizkiku tidak akan diambil oleh orang lain, sehingga dengan itu aku merasa tenang. Tawakal kepada Allah itu ketika aku yakin bahwasannya pekerjaanku tidak akan pernah dikerjakan oleh orang lain, sehingga aku bisa mengerjakannya. Tawakal kepada Allah itu aku yakin bahwasannya kematian itu akan mendatangiku secara tiba-tiba, maka aku mempersiapkannya jauh-jauh hari. Tawakal kepada Allah itu aku selalu malu kepada Allah, karena kenapa? Karena pengawasan Allah tidak pernah lepas daripada hambanya. Maka ada beberapa ulama berkata, apabila kita ingin memulai aktivitas kita, memulai keseharian kita, memulai kegiatan kita, maka di situ ingatlah Allah. Agar apa? Agar kegiatan kita, aktivitas kita itu terjaga daripada hal-hal yang buruk, terjaga daripada hal-hal yang maksiat. Maka ketika kita ingin berbicara, disitulah kita ingat Allah. Karena apa? Dengan mengingat Allah, kita bisa menjaga lisan kita agar tidak berkata-kata yang kotor, tidak berkata-kata yang kasar. Ketika itu pula, jika kita sedang sendiri, maka ingatlah Allah. Karena kenapa? Karena ilmu Allah selalu meliputi kita. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita sama-sama tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang mampu, tidak ada yang bisa mencukupi keseharian kita, mencukupi kebutuhan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat di lingkungan kita, ketika kita melihat di sekitaran kita, berapa banyak orang yang sudah terlena, mereka sudah tidak bergantung kepada Allah karena mereka sudah melihat material, sedangkan material itu adalah kebahagiaan yang semata, kebahagiaan yang menipu. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rahmat-Nya. Maka dari itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita sama-sama untuk mendekatkan diri kembali kepada Allah, kembali kepada jalannya Allah. Saya pribadi berdiri di sini bukan karena saya paling bisa, akan tetapi saya hanya menyampaikan ya apa yang pernah saya dengar, apa yang pernah saya baca. Jadi ini nasihat untuk saya pribadi khususnya, karena kita itu harus saling mengingatkan dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi setelah kita mampu bertawakal kepada Allah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkan kita, tidak akan ada yang bisa untuk membelokkan kita ke jalan yang selain Allah. Karena ada beberapa ulama yang berkata, kita itu tidak perlu takut kepada siapapun, apalagi kepada musuh-musuh agama. Akan tetapi yang perlu kita takutkan adalah ketika agama kita itu ada yang melecehkan, ketika musuh-musuh kita itu menyerang, lalu Allah tidak ada di pihak kita, maka itulah yang harus kita takutkan. Akan tetapi ketika kita diserang oleh orang-orang yang memang tidak senang, maka
Allah ada bersama kita, maka insya Allah mau sebanyak apapun musuh kita, maka insya Allah akan menangkan. Allah akan menangkan. Karena intan surullah yang surkum, barang siapa yang membantu Allah, Allah akan bantu dia. Maka dari itu saya sebagai pelajar, sebagai penuntut ilmu, khususnya kepada Bapak pengurus masjid, kami dari rekan-rekan perwakilan mengucapkan terima kasih atas fasilitas yang telah diberikan. Insya Allah semua ini akan Allah balas, akan Allah ganti dengan yang lebih mulia, Allah ganti dengan yang lebih barokah, Allah lipat gandakan kebaikannya, Allah lipat gandakan pahalanya. Dan insya Allah duduknya kita di sini tidak hanya sembarang duduk, berkumpulnya kita di sini tidak sembarang berkumpul, akan tetapi kumpulnya kita di masjid yang mulia ini insya Allah akan menjadi sebab kumpulnya kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum